Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Maret 2025. Kondisi dari market di hari Minggu ini terbilang cukup stabil ya, setelah kemarin kita mendapatkan volatilitas yang lumayan bagus untuk market. Dan ya, kedepannya kita akan dihadapkan dengan beberapa sentimen data penting di bulan Maret ini. Setelah kemarin juga kita udah dapat data terkait dengan inflasi, PCE inflation, yang mana bagus ya untuk penurunan inflasi yang terjadi. Menurut saya sih kedepannya bulan Maret mungkin bisa sedikit lebih optimis. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari data hari Senin besok, kita akan dapat data core CPI and CPI inflation dari Uni Eropa jam 5 sore ya. Ini waspada dengan volatilitas yang mungkin saja tercipta. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada rilis data manufacturing employment dan juga PMI yang akan rilis jam 10 malam. Terus di hari Selasanya kita akan dapat data unemployment rate dari Uni Eropa dan juga Atlanta Fed GDP Now dari Amerika Serikat. Kemudian di hari Rabu ini akan ada data penting dari Global Composite PMI. Data-data yang berhubungan dengan gimana ekspansi manufacturing dan juga services untuk Amerika Serikat. Kemudian di hari Kamis biasanya cukup penting ya, ada jobless claim, initial jobless claim, export import, dan trade balance untuk Amerika Serikat. Terus Presiden European Central Bank Christine Lagarde juga bakalan speech karena ada conference. Itu hari Jumatnya akan ada Fed Waller yang speech, ada pembacaan Fed balance sheet, member FOMC Bostic akan speech juga. Lalu akan ada data non-farm payroll dari Amerika Serikat dan unemployment rate. Itu beberapa data-data penting yang akan kita temukan nanti ya. Ini juga ada data Fed Monetary Policy Report. Data yang juga cukup penting untuk kita melihat seperti apa laporan dari kebijakan moneter yang sudah diambil oleh The Fed. Ini rilis data di hari Jumat. Sabtu nggak terlalu gimana-gimana. Itu, jadi beberapa rilis data tersebut ya lebih banyak kepada data perekonomian yang akan kita dapetin nanti. Kalau kita perhatikan dari kondisi market saat ini ada optimisme dari Bank of America terkait dengan kekuatan ekonomi dari Amerika Serikat yang masih diprediksi bakalan bullish. Saya sendiri justru malah melihat ini bukan sebuah tanda yang bullish ya, apalagi dengan kebijakan perang dagang yang diambil oleh Donald Trump ya, menaikkan tarif pajak ke Cina, ke Kanada, Uni Eropa, dan juga Meksiko. Itu bukan berita yang bagus sih, dan bukan berita yang bullish untuk perekonomian Amerika Serikat di tengah mereka akan melakukan efisiensi anggaran gitu. Cina pun juga beberapa minggu lalu sudah menetapkan tarif pajak yang terbaru untuk batu bara hasil import dari Amerika Serikat ya, yang akan dikenakan pajak sampai 25%. Ini berarti akan terjadi produksi yang hanya akan difokuskan di negara internal saja ya, tidak akan banyak melakukan import untuk melakukan kerjasama antar negara gitu. Jadi kemungkinan perekonomian ini bakalan mengalami stagnansi kalau menurut saya di tahun 2025 ini. Gitu. Harapannya sih tidak sampai terjadi krisis dan efisiensi yang dilakukan oleh masing-masing negara ini bisa segera berakhir karena ujung-ujungnya ini akan mempengaruhi global, mempengaruhi perekonomian global yang mungkin akan mengalami stagnansi yang cukup parah seperti itu, teman-teman. Kita akan lihat juga dari kondisi market ya, especially Bitcoin. Overall lumayan bagus, tren potensi pembalikan arah sudah mulai tercipta pada Bitcoin. Meskipun secara jangka pendeknya kita sering mendapatkan tekanan jual. Namun so far hari ini Bitcoin sudah balik naik ke kisaran 86.000. Congratulations buat teman-teman yang kemarin sempat akumulasi di range harga 80.000 ya, di target double top kita, teman-teman. Dan sekarang udah tercapai ya, harusnya ada semacam retracement dulu sesaat untuk Bitcoin gitu. Jadi kalau kita melihat dari movement market kemarin banyak altcoin yang juga mengalami recovery ya. Solana juga kemarin sudah dalam posisi lelang
Dimana impactnya ada sedikit tekanan jual pada Solana, padahal dia sempat testing naik sampai 148 dolar gitu. Teman-teman, aku mau informasikan dulu ada event dari Gate.io ya, MyShell atau token Shell. Ini teman-teman bisa dapetin reward kalau teman-teman melakukan trading di market spotnya. Ada total hadiah sampai 5.000 US dollar jika teman-teman melakukan trading tidak kurang dari 100 dolar berupa token Shell di spot trading. Gitu. Untuk pengguna baru kalian juga bisa dapetin untuk deposit deposit share-nya ya atau price pool-nya sebanyak 5.000 US dollar juga gitu. Caranya adalah teman-teman tinggal melakukan deposit aja dari wallet lain ya, dari exchange lain. Untuk token Shell-nya masukkan ke Gate.io dan teman-teman akan berpeluang mendapatkan price pool sampai 5.000 US dollar. Campaign ini berakhir sampai tanggal 7 Maret nanti. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk join eventnya gitu. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita ya. 7 Maret nanti juga akan ada data atau pertemuan dari White House. Donald Trump juga akan ada di sana dan juga pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi digital aset. Termasuk David Sachs, kemudian Bo Hines, ya manajer-manajer investasi itu akan datang di pertemuan 7 Maret. Nampaknya Donald Trump sudah mulai akan serius membahas tentang regulasi kripto dan perkembangannya seperti apa. Ini bisa menjadi momentum di awal bulan Maret ini untuk market mengalami recovery. Ya, probably seperti itu. Kemudian Changpeng Zhao juga kemarin mengkritisi ya, ada banyaknya developer-developer nakal, dalam tanda kutip nakal, dari banyak sekali developer project, yang mana dia mengirimkan semacam pecahan-pecahan token ke walletnya CC atau Changpeng Zhao. Dan Changpeng Zhao merespon ini sebagai bentuk dari pengabaian, bisa dibilang seperti itu. Karena banyak orang yang mengirimkan meme token ke wallet milik CC ini dengan tujuan untuk pom-pom supaya bisa dibicarakan oleh Changpeng Zhao sehingga bisa bikin hype pada tokennya itu sehingga harganya bisa melonjak seperti itu. Dan developer nakal ini direspon oleh CC bahwa dia hanya akan membantu proyek-proyek yang dinilai bagus oleh Binance Foundation. Ya, dan dia tidak akan banyak merespon token-token meme yang token-tokennya nggak jelas seperti apa peruntukannya, itu dia tidak akan support gitu. Jadi pada intinya banyak uang yang sudah masuk ke wallet ini dan kemungkinan Sisi akan melakukan pengabaian saja atau meninggalkannya kalau dalam bahasanya ini, atau mungkin saja akan melakukan burning untuk tokennya gitu. Kemudian Sisi juga melihat ya bahwa kondisi dari ekosistem saat ini di market kripto itu sangat-sangat buruk, terutama untuk proyek-proyek baru yang dinilai terlalu gampang untuk unlock token. Jadi dia bikin sebuah tesis gitu, bikin sebuah opini lah di Twitter. Dia melihat bahwa harusnya token unlock itu boleh dilakukan seandainya sudah ada kenaikan 100% atau beberapa puluh persen sesuai dengan kesepakatan ya. Baru tokennya bisa di-unlock. Ini tujuannya untuk tidak membiarkan token-token itu harganya hancur seperti yang terjadi saat ini. Jadi ini ide yang bagus sih dari Changpeng Zhao. Misalkan sebuah token itu rilis ya atau listing dengan harga 1 dolar. Kalau mereka pengen unlock, let's say 6 bulan ke depan, mereka wajib memastikan harga tokennya mencapai 2 dolar dulu baru melakukan unlock. Jadi ide ini didasarkan dengan keprihatinan Sisi terkait dengan banyaknya token-token yang diciptakan hanya untuk ajang exit para developernya gitu. Dengan tujuan supaya untuk mengamankan para investor ya kan. Jadi ya ini ide yang menurut saya bagus dan bisa diaplikasikan. Tapi against, kripto itu tidak terlalu diregulasi dengan hal tersebut. Jadi developer terserah mau unlock kapanpun. Dan menurut saya proyek-proyek yang kedepannya menggunakan sistem yang dipakai oleh CC ini bakalan sangat-sangat bagus sih untuk harganya. Jadi kita mungkin akan pantau altcoin yang memang mekanisme unlocknya bagus ya. Let's say kalau dia punya target nih untuk unlock token katakanlah 5% dari total supply yang beredar.
Kalau koinnya sudah naik 100% baru akan ada unlock. Nah, itu bakalan menjadi ide yang bagus. Ya, bakalan menjadi ide yang bagus sehingga harga dari token tersebut nggak drop-drop banget gitu. Kemudian Ukraina dikabarkan akan menerapkan tarif pajak juga untuk kripto sebesar 10%. Bahkan target awalnya itu sampai 15% loh, teman-teman. Ini ya, rate-nya itu ditargetkan antara 5% sampai 10%. Awal awal apa namanya, awal perbincangannya bahkan sampai 15% sebelumnya. Namun ini ekspektasinya udah mulai diturunkan. Ukraina sebagai salah satu negara yang kemarin terlibat perang dengan Rusia juga banyak sekali mendapatkan bantuan kemanusiaan berupa Bitcoin dan juga kripto. Sebab waktu itu ketika perang ya, itu kan bank-bank nggak bisa buka ya teman-teman. Banknya nggak banyak buka, kemudian toko-toko emas juga banyak yang tutup. Dan ya kripto menjadi penyelamat dari orang-orang Ukraina itu untuk mendapatkan donasi gitu, dan sekarang akan diregulasi semua kebijakan tentang kriptonya. Dilihat dari data Soso Value, kemarin ada sedikit inflow yang masuk dari Bitcoin Spot ETF. Akhirnya setelah semingguan terakhir kita berdarah-darah, ada inflow yang masuk sampai 94,34 juta US dollar berupa Bitcoin, sementara Ethereum-nya masih dalam arus keluar. Ini menunjukkan ada possibility market mengalami kenaikan sesaat secara jangka pendek. Elon Musk juga kemarin ada podcast dengan Joe Rogan yang mengatakan bahwa meme coin itu kayak kasino. Ya, meme coin itu kayak kasino di mana banyak sekali para spekulan yang masuk untuk melakukan gambling dengan berharap ya dia bisa kaya cepat. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari pemain-pemain kasino sekalipun, itu mereka melakukan money management yang bisa dibilang bagus ya. Money manajemennya bisa dibilang bagus. Sementara para spekulan di project-project meme coin ini kebanyakan ya brutal, all in, brutal teman-teman, sehingga ya akibatnya mereka loss banyak di sini dan akhirnya kapok ya gitu. Kemudian Ethereum, setelah beberapa bulan terakhir Ethereum mengalami krisis di mana salah satu foundernya juga ada yang keluar ya karena bikin atau develop project AI. Mungkin teman-teman udah tahu beritanya. Nah, Ethereum Foundation baru saja menyambut Xiao Wei Wang dan juga Thomas Stansack yang diangkat sebagai direktur eksekutif bersama. Struktur kepemimpinan baru ini menandai babak baru yang menarik dalam evolusi yayasan dari ekosistem Ethereum yang akan terus berkembang. Gitu, dan ini menurut saya menjadi sebuah alternatif yang memang diambil. Ya, Ethereum nggak bisa dibiarkan kehilangan pemimpin penting. Dan sekarang masuknya dua sosok ini ya, diharapkan bisa membuat Ethereum kembali menemukan ritmenya, karena ritme ini udah banyak hilang, teman-teman. Apalagi Vitalik dikabarkan nggak serius untuk develop Ethereum dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan menurut saya ini bakalan bisa menjadi salah satu titik baliknya Ethereum. Tapi kita lihatlah gimana track record dari dua orang ini. Kemudian ada Swiss Central Bank yang dikabarkan reject holding Bitcoin in reserve. Ya, ini berita dari SNB. Kenapa ya? Padahal kalau kita lihat Swiss itu negara yang cukup terbuka. Cukup terbuka dengan investasi yang masuk ke negara mereka, kemudian mereka juga cukup terbuka dengan aset kripto. Tapi nampaknya mereka nggak tertarik untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka ya. Gitu. Kemudian ada 1 billion USDT baru saja diminting ya, yang dibikin di jaringan dari Tron. Ini menunjukkan meningkatnya jumlah USDT yang dicetak, yang biasanya sih implikasinya adalah tren positif untuk market. Oke, kita akan sedikit bahas gimana kondisi dari market Bitcoin dan juga kripto. Hari ini kita menjelang closing daily time frame, yang mana overall kalau Bitcoin bisa closing di atas level 85.000, ini sudah menjadi indikasi yang bagus. Bitcoin dominance masih cukup menguat. Ya, beberapa altcoin yang mengalami recovery kemarin itu kayak Algorand, Hedera Habar, teman-teman boleh pantau. Polygon Matic juga lumayan menarik. Kemudian Tau ini juga mulai ada sedikit membalikan arah.
BNB overall bagus. Kemudian Cardano, teman-teman boleh pantau juga. Dogecoin ya biasa-biasa saja. XRP biasa saja. Itu Ondo Finance juga boleh teman-teman pantau ya. Beberapa koin yang saat ini altcoin rata-rata menunjukkan indikasi pembalikan arah. Namun ada juga yang masih mendapatkan under pressure kayak virtual protocol, Mudeng, P Network ini udah mulai koreksi. WLD juga masih under pressure. Fed AI, koin-koin AI nampaknya masih mendapatkan tekanan ya. Bahkan Solana pun. Solana juga masih dalam under pressure, teman-teman. Jadi kita lihat dari beberapa pergerakan dari altcoin ini cukup mix sepertinya. Kalau Ethereum sendiri saat ini sedang testing untuk area support kuat. Jadi dari saya sih selama Ethereum mampu mempertahankan area $2.100 selama itu masih cukup bagus. Ya, kalau dia sampai breakdown closing di bawah, nah itu sinyal yang cukup negatif. Karena kalau kita melihat dari Ethereum ini kayaknya masih mendapatkan tekanan jual. Oke, kita akan sedikit menerka-nerka kira-kira si Bitcoin ini bakalan closing gimana ya besok. Kan kita akan closing weekly time frame juga ya. Kalau kita lihat sih weekly time frame dari Bitcoin overall saat ini kita create satu candle merah panjang which is ini negatif ya sebenarnya. Dan dengan sudah achieve target di kisaran 80.000 kemarin, harusnya Bitcoin udah mulai meredam selling pressure-nya sih gitu. Ekspektasi saya masih sama ya akan adanya potensial recovery jangka pendek. Meskipun secara major saya masih cukup melihat bahwa tren kemungkinan masih bisa turun in the long run, teman-teman. Jadi konfirmasi pentingnya adalah Bitcoin kalau bisa kembali balik di atas 92.000, kemungkinan double bottom udah berakhir dan Bitcoin ready to bullish. Ready untuk kembali balik naik gitu. Tapi kalau dia gagal seandainya mempertahankan 92.000 atau gagal kembali naik di atas 92.000 ya kemungkinan tekanan jual masih akan tetap berlanjut gitu. Next target penurunan masih akan terbuka untuk opportunity-nya. Sementara itu pergerakan Bitcoin sebenarnya masih punya potensi yang bagus. Ya, yang pertama adalah altcoin ini sudah banyak yang drop. Ya, Bitcoin dominance masih cenderung naik. Artinya kan investor masih cukup berfokus pada Bitcoin. Investor belum meninggalkan Bitcoin sama sekali. Gitu. Jadi kemungkinan Bitcoin mencapai atau create new all time high tahun ini masih terbuka. Gitu. Tapi untuk altcoin, saya sendiri nggak yakin altcoin bakalan all time high. Secara mayoritas ya. Gitu. Jadi kemungkinan altcoin ini yang bakalan mengalami kenaikan tipis saja. Gitu. Kalau nanti seandainya Bitcoin create new all time high-nya. Sedikit review juga ya, karena kemarin kita dapat monthly closing overall negatif, teman-teman. Dari yang saya lihat ada bearish engulfing yang tercipta pada Bitcoin-nya, sehingga ini merupakan sebuah indikasi kuat untuk negatif trend. Belum lagi kalau kita melihat dari riwayat-riwayat sebelumnya di bulan April dan juga Mei itu cenderung marketnya negatif untuk Bitcoin. Secara historical data pun juga menunjukkan hal demikian gitu. Jadi memasuki pertengahan tahun ini trennya bakalan lumayan labil lah untuk Bitcoin. Tapi yang namanya historical data belum tentu terjadi ke depannya. Karena kalau kita lihat dari narasi dan juga news, Donald Trump kan lagi serius-seriusnya nih membangun regulasi kripto yang baik. Terus juga SEC juga sudah banyak menyudahi kasus-kasus dengan berbagai macam project kripto dan juga exchange yang berarti ini pelonggaran regulasi untuk kripto. Tapi memang secara realita harganya cenderung sudah turun lumayan dalam ya. Padahal dari sudut pandang regulasi makroekonomi lumayan bagus sih untuk tren Bitcoin dan juga kripto. Tapi kita balikan lagi ke market, seperti apa market merespon. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengamatan saya pribadi, di mana saya cukup melihat bahwa kondisinya saat ini masih negatif, berpotensi negatif untuk market in the long run. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Happy weekend buat teman-teman yang puasa, semoga lancar ya, semoga finish teman-teman sampai buka puasa nanti. Gitu aja, happy weekend untuk kita semua ya. Akhir kata saya Andri, makasih.